Sobat Sketsa, dinamika politik DKI Jakarta semakin menarik perhatian setelah putusan terbaru dari MK yang menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik dengan jalur perseorangan. Dan putusan ini membuat peluang besar bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Dan mungkinkah Anies Baswedan untuk dicalonkan oleh 8 partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD DKI Jakarta? Berikut informasinya. Dengan modal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, Anies Baswedan yang sebelumnya ditinggal partai pendukungnya semakin membuka peluang untuk 8 partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD ikut mencalonkan Anies memilih Gubernur Jakarta. MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60 PUU 22/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan juga Gelora tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Melainkan syarat pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Berdasarkan hasil pileg DKI Jakarta 2024, ada 8 partai yang meraup suara di atas 7,5%. Ketua Umum Prabu Arvindo Noviar pun mendukung keputusan yang diambil oleh MK. Kalau kita melihat putusan MK sesungguhnya isinya bagus karena isinya membuka ruang kepada para putra-putri terbaik bangsa untuk bisa ikut dalam kontestasi. Artinya kita punya banyak pilihan. Sementara itu PDI Perjuangan, satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur, memperoleh 850.174 atau 14,01% suara pada pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Selain partai PDIP, Partai Buruh yang hanya mengantongi 1,5% suara di pileg DPRD DKI Jakarta harus mencari rekan koalisi untuk memenuhi 7,5% perolehan suara. Sebagai ambang batas pencalonan Gubernur Wakil Gubernur Jakarta, Partai Buruh pun menggadang-gadang akan bergabung bersama dengan PDIP dan Partai Hanura sebagai calon rekan sekoalisinya.